Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan sebelumnya, saya Tatang Purwana. Dan saya Muta'ali Yahya. Kami akan mempraktekkan coaching. Saya akan menjadi coach. Dan saya menjadi kunci. Berikut praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tatang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yahya? Alhamdulillah sehat Pak Tatang. Semoga Pak Tatang juga sehat. Alhamdulillah, saya pun hari ini alhamdulillah sehat Pak Yahya. Nggih, terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf kemarin sepertinya Pak Yahya menyampaikan jika hari ini akan mengajak saya untuk berbicara seperti itu. Sebenarnya apa nih yang akan mau disampaikan oleh Pak Yahya hari ini? Iya Pak Tatang, terima kasih. Saya ingin sharing-sharing saja dengan kondisi saya saat ini Pak. Yang mana saat ini kan saya sekarang sebagai seorang guru di SD. Ternyata tidak hanya mendapatkan tugas pokok, ada juga tugas tambahan yang benar-benar kadang menyita waktu saya, yaitu tugas sebagai operator BOS Pak. Sehingga untuk beberapa waktu harus meninggalkan tugas pokok saya. Akhirnya yang dikorbankan itu adalah murid-murid saya yang mana nanti kurang mendapatkan materi dari mapel PAI yang saya ampu Pak Tatang. Oh iya Pak, jadi mau ngobrolin tugas tambahan yang diterima oleh Pak Yahya nggih. Sehingga tugas pokoknya jadi sedikit terabaikan begitu nggih Pak Yahya. Betul Pak Tatang, itu yang Nah ini, ingin saya sharing-sharing dan sedang saya alami. hmm, hmm. Baik Pak Yahya, kalau berbicara tentang tugas pokok guru dan tambahan, yang ideal bagi Pak Yahya itu yang seperti apa berkaitan dengan tugas guru? Kalau menurut saya Pak, tugas yang ideal, menjadi seorang guru tentunya bisa mengajar dengan fokus, yaitu contohnya bisa menyiapkan materi, media ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dan tersampaikan kepada murid. Kalaupun nanti ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya, harapannya itu sesuai dengan bidang saya. Contohnya kalau saya kan jadi guru mapel PAI. Ya maka tugas tambahannya yang eh, deng, eh, dari mapel PAI, contohnya kayak ekstrakurikuler BTQ atau tentang keagamaan yang lain, Pak. Kalau untuk tugas tambahan seperti bendahara maupun operator, baiknya sih sekolah mengangkat tenaga kependidikan atau tambahan yang membidangi tugas tersebut, sehingga nanti bisa fokus dengan tugas tersebut tidak dibebankan kepada guru Pak Tatang. Oh iya Pak, berarti sekolah mencari seorang tenaga kependidikan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut nggih Pak? Seperti sebagai bendahara, operator. Lalu apakah ada peluang untuk bisa mencari tenaga kependidikan tersebut Pak? Iya Pak, yang ideal memang seperti itu. Tapi sepertinya untuk menambah tenaga kependidikan baru itu di sekolah saya kayaknya kurang bisa Pak, karena SD saya itu termasuk SD yang jumlah muridnya itu tidak terlalu banyak. Dan untuk memberikan honor tenaga tersebut itu nominalnya kecil Pak Tatang, sehingga sangat kecil kemungkinan ada orang yang mau untuk menjadi apa namanya tenaga kependidikan dengan honor yang kecil, sehingga kembali lagi tugas yang kayak tugas tambahan tersebut diberikan kepada guru. Oh ya, jadi diberikan lagi kepada Pak Yahya ya? Iya Pak, diberikan lagi Oh, ke saya kayak gitu. lalu apa yang menjadi kekuatan Pak Yahya untuk bisa melaksanakan tugas tersebut? Ya karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab saya, diberikan ke saya lagi, maka kekuatan yang saya miliki kalau dari dalam diri sendiri, dari dalam diri saya sendiri itu manajemen diri Pak Tatang. Saya berusaha untuk bisa membagi waktu dalam melaksanakan antara tugas pokok dan tugas tambahan yang diberi. Kemudian juga
berusaha untuk disiplin. Disiplin, dalam artian disiplin, tugas pokok, kemudian juga disiplin mengerjakan tugas tambahan, itu yang dari dalam diri saya, Pak. Kalau kekuatan yang dari luar, itu saya memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung, membantu, serta memberi pengertian terhadap kebutuhan yang saya butuhkan. Contohnya kayak sarpras, laptop, internet dan lain sebagainya itu dicukupkan, Pak, dari sekolahan. Kemudian juga saya punya teman-teman guru yang siap membantu saya dalam mengerjakan tugas pokok maupun tugas tambahan dan siap untuk diskusi jika saya membutuhkan, saran atau masukan dari teman-teman saya, Pak. Luar biasa, super sekali Pak Yahya. Manajemen dan disiplin sebagai salah satu kunci gitu Pak Yahya dalam menjalani tugas selama ini yang Pak Yahya kerjakan. Serta dukungan dari orang sekitar juga sangat penting ini. Kemudian Pak Yahya, apa strategi yang dilakukan Pak Yahya agar tugas pokok dan tambahan bisa berjalan beriringan begitu Pak Yahya? Kalau yang saya lakukan selama ini, Pak, tentunya itu melihat seberapa mendesaknya tugas tambahan yang diberikan, khususnya tugas sebagai operator. Jika memang ada permintaan laporan atau data yang mendesak dan penting untuk segera ditindaklanjuti, maka saya akan diskusi dengan guru kelas yang mengampu pada kelas tersebut untuk mengganti jadwal, mereschedule jadwal mapel saya untuk diganti hari berikutnya, Pak, supaya nanti anak tersebut atau murid itu tidak ketinggalan materi. Atau saya memberikan, kalaupun ternyata itu tidak bisa, ya harus saya memberikan tugas kepada murid dengan diawasi guru kelas tersebut, Pak. Sehingga nanti saya bisa mengerjakan tugas operator juga bisa tanpa harus mengorbankan murid. Namun kalau tugas operator tersebut itu diberikan waktu yang longgar, due date-nya atau jangka waktunya sedikit longgar untuk dikerjakan, maka saya akan memilih untuk mengajar terlebih dahulu, Pak. Lalu setelah selesai mengajar, saya baru mengerjakan tugas tambahan sebagai operator tersebut, Pak. Sampai nanti batas waktu yang ditentukan. Sehingga antara tugas pokok bisa terlaksana, tugas tambahan pun bisa terlaksana. Jadi tidak ada yang dikorbankan, Pak Tatang. Oh, oke Pak Yahya, berarti dalam hal ini komunikasi antara Pak Yahya dengan guru kelas harus baik begitu nggih Pak Yahya, Nggih. harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan tentunya Pak Yahya berkomitmen untuk bisa menjalankan tugas pokok dan tambahan ya Pak. Betul Pak Tatang, saya berkomitmen untuk bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah dengan sebaik mungkin, Pak. Mengerjakan tugas yang dirasa lebih penting terlebih dahulu dan tentunya saya akan bersinergi, berkolaborasi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah agar apa yang saya lakukan itu tetap didukung oleh kepala sekolah, rekan guru dan juga warga sekolah lainnya seperti itu, Pak. Benar sekali Pak Yahya, bersinergi dengan rekan guru dan kepala sekolah agar bisa saling mengingatkan dalam menjaga komitmen terhadap tugas yang diberikan. Tetap semangat Pak Yahya dalam menjalankan tugas guru yang ternyata tidak hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai operator bos di sekolah Pak Yahya. Tetap jaga kesehatan Pak. Siap Pak Tatang, terima kasih Pak Tatang atas waktu yang disediakan Pak Tatang untuk sharing-sharing hari ini. Saya menjadi kemudian juga bersemangat dalam mengerjakan tugas ini setelah sesi ini ya Pak Tatang. Tetap semangat juga buat Pak Tatang, sehat juga buat Pak Tatang dan keluarga. Terima kasih juga untuk Pak Yahya. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik kucing dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Salam guru guru penggerak. penggerak. Tergerak, Tergerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. menggerakkan.